nouns ya, nouns atau kata benda. Kata benda contohnya banyak, seperti jadi kata benda adalah kata yang menggambarkan sebuah benda, seperti kulkas, komputer, meja, kursi, tembok, rumah, jalan, mobil, sepeda, dan lain sebagainya. Itu adalah kata benda. Jadi dia menunjukkan sebuah benda. Nah baik, kata benda sekalian terbagi atas dua. Jadi ada yang singular. Singular ini adalah jumlahnya tunggal atau dia cuma satu, ya kan? Contohnya misalnya satu buah meja, satu buah kursi, dan seterusnya. Atau yang kedua adalah plural atau jamak. Jamak ini maksudnya adalah dia jumlahnya dua atau lebih, anak-anak sekalian. Jadi sekali lagi, noun itu terbagi dua, ada yang singular dan ada yang plural. Singular maksudnya dia jumlahnya satu, plural dia jamak yang jumlahnya dua atau lebih. Nah baik, nah kita ke singular dulu, atau nouns yang singular maksudnya adalah nouns yang jumlahnya satu. Baik anak-anak sekalian, contohnya di sini I buy a book. Saya membeli sebuah buku. Dua, contoh kedua, they take a chair. Mereka mengambil sebuah kursi. He puts a box. Dia menyimpan atau meletakkan sebuah kotak. Nah, anak-anak sekalian, bisa dilihat di sini jumlahnya, a book, jumlah bukunya berapa? Ya, satu. Chair jumlahnya berapa? Satu. Box jumlahnya berapa? Satu juga. Nah, baik. Sekarang kita bandingkan dengan yang plural. Plural atau jamak, contohnya ketika kita ubah kalimat singular ini, yang ini ya, kita ubah ke plural, I buy books. Perbedaannya bisa dilihat, kata bendanya book itu ditambahkan s menjadi I buy books. Di sini dia artinya berubah menjadi bukan sebuah buku lagi, akan tetapi saya membeli buku-buku. Artinya jumlah bukunya banyak. Contoh kedua, they take chairs. Nah, cukup ditambahkan s, maka kata benda tersebut akan berubah menjadi plural atau jamak. He puts a box itu berubah menjadi he puts boxes. Nah, bisa dilihat perubahannya cukup ditambahkan es di sini, maka dia jumlahnya menjadi jamak. Bisa dilihat ada yang ditambahkan s, ada yang ditambahkan dengan es. Kenapa bisa begitu? Akan ada penjelasannya. Nah, baik anak-anak sekalian, masih seputar plural atau jamak. Jadi semua kata benda yang jamak itu ditambahkan s. Seperti misalnya table, box, chairs, computers, freezers, dan seterusnya, itu semua ditambahkan s. Kecuali yang berakhiran ch, sh, ss, dan x. Itu semuanya bukan ditambahkan s, tapi es. Ya, contoh nomor satu di sini yang berakhiran ch. Contohnya match menjadi matches. Match ini adalah kata benda, artinya pertandingan. Jadi dia ditambahkan es, bukan s ya, tapi es. Kenapa? Karena akhirannya adalah ch. Akhiran yang kedua adalah sh, brush menjadi brush, brushes, ya kan? Atau sikat, ya kan? Ss contohnya mass menjadi masses, box menjadi boxes. Nah, jadi anak-anak sekalian, yang berakhiran ch, sh, ss, dan x itu ditambahkan s. Apakah cuma itu saja? Masih ada yang berakhiran o juga. Yang berakhiran o juga itu ditambahkan es. Contohnya potato menjadi potatoes, tomato menjadi tomatoes, bukan potatoes ya di sini. Nah, tapi ada beberapa kata benda anak-anak sekalian yang berakhiran o cukup ditambahkan s saja. Jadi tidak semua kata benda yang berakhiran o itu ditambahkan es. Ada juga yang s. Contohnya adalah video menjadi videos, foto menjadi photos. Bagaimana caranya bisa tahu yang mana ditambahkan es atau s? Nah, pertama kita lihat kebiasaannya orang Barat, orang Inggris, orang Amerika, atau melihat kamus-kamus mereka anak-anak sekalian. Nah, tadi yang berakhiran ch, sh, ss, x, dan o itu ditambahkan es ya. Di sini huruf o saya tanda merah karena ada beberapa kata yang memang tidak ditambahkan s yang berakhiran huruf o. Ada huruf lagi selain di atas, ada yang berakhiran huruf y dengan catatan huruf sebelumnya adalah konsonan. Contohnya adalah baby, b-a-b-y.
ingat yang terakhirnya di sini adalah Y ya, huruf Y, baby. Akan tetapi karena huruf sebelumnya adalah huruf B, huruf konsonan, maka B ini dirubah menjadi huruf I, menjadi babies. Contoh kedua adalah country, huruf Y di sini sebelumnya adalah huruf konsonan, Y ini berubah menjadi I menjadi countries, lalu ditambahkan ES. Oke, bisa dipahami ya, ini sama dengan kata kerja kurang lebih. Nah, selanjutnya Anda sekalian adalah yang berakhiran CH tadi, SH, SS, X, O. Catatannya tidak semuanya O, ada beberapa kata benda yang tidak berakhiran dengan ES. Huruf Y, catatannya adalah Y ini berubah menjadi huruf I, lalu tambahkan ES. Berikutnya adalah yang berakhiran F atau FE, itu berubah menjadi VES, VES ya, VES. Ya, contohnya adalah calf, jadi calves, half, halves, knife, menjadi knives. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, yang ditambahkan ES itu sebenarnya adalah kata benda yang berakhiran CH, SH, SS, X, O dengan catatan tidak semuanya huruf berakhiran huruf O non itu dikasih ES. Y catatannya adalah Y ini berubah menjadi huruf I, lalu tambahkan ES. Yang terakhir adalah huruf F atau FE, catatannya adalah berubah menjadi V, VES. Nah, anak-anak sekalian, perubahan yang tidak beraturan dari singular ke plural. Jadi, yang tadi itu beraturan ya. Ada kata benda yang perubahannya tidak teratur. Maksudnya tidak teratur, dia tidak ditambahkan ES. Ya kan, dia punya bentuk sendiri. Nah, contohnya adalah food menjadi feet. Tooth yang artinya gigi berubah menjadi teeth, artinya gigi-gigi, banyak gigi. Person, orang itu menjadi people, yang artinya adalah banyak orang. Oke, bisa dipahami?